Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Alfani Wanda, ada Gabriel Ibrahim Alfarabi, saya selaku moderator, Hanifah Sri Wahyuni, dan Herlina Dewi Fortuna. Oke, untuk pertama, definisi salam dan salam paralel. Bai salam atau biasa disebut dengan salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Adapun salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pasar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah. Dasar hukum salam. Yang pertama yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Selanjutnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, siapa saja yang melakukan jual beli salam atau salaf, maka lakukanlah dalam ukuran atau takaran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa jual beli salam adalah diperbolehkan dengan syarat dan rukun tertentu yang berlaku. Islam telah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hutang hendaknya dilakukan pencatatan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Jual beli salam juga memiliki tujuan untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis karena barangnya boleh dikirim kemudian. Selanjutnya ada ijma atau kesepakatan ulama. Ijma akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli salam. Dasar hukum yang selanjutnya yaitu ada fatwa DSN MUI nomor 05/DSN MUI _4 Romawi _2000 yang menetapkan 6 hal, yaitu ketentuan pembayaran, ketentuan barang, ketentuan tentang salam paralel, penyerahan barang, pembatalan kontrak, dan perselisihan. Selanjutnya yaitu rukun salam dan rukun salam paralel. Rukun salam yang pertama transaktor, yakni pembeli atau muslam dan penjual atau muslam ilaih. Yang kedua yaitu objek akad salam yang berupa barang dan harga yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Yang ketiga yaitu ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli secara salam, baik berupa ucapan atau perbuatan. Selanjutnya rukun salam paralel. Berdasarkan fatwa DSN nomor 5 tahun 2000 disebutkan bahwa akad salam kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah.
Rukun-rukun yang terdapat pada akad salam pertama juga berlaku pada akad salam kedua. Berakhirnya akad salam. Hal-hal yang dapat membatalkan kontrak atau dapat mengakhiri akad salam yaitu 1. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yang keempat, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Yang kelima, barang diterima. Ketentuan salam dan salam paralel. Yang pertama, pelaku atau transaktor. Pelaku salam harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, ketentuan pada objek akad. Ketentuan syariah yang terkait dengan modal salam yaitu modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya. Modal salam berbentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh. Selanjutnya, modal salam diserahkan ketika akad berlangsung. Tidak boleh utang atau merupakan pelunasan piutang. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam. Ketentuan tentang objek salam yang selanjutnya adalah ketentuan syariah tentang barang salam, yaitu pertama, barang tersebut harus dapat dibedakan atau diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada gharar. Misalnya, jenis IR64 salak pondoh berukuran sedang, jeruk medan berukuran sedang, dan seterusnya. Yang kedua, barang tersebut harus dapat dikuantifikasi atau ditakar atau ditimbang. Yang ketiga, waktu penyerahan barang harus jelas. Tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, dalam waktu 6 bulan atau musim panen, disesuaikan dengan kemungkinan tersedianya barang yang dipesan. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah gharar atau ketidakpastian. Harus ada pada waktu yang ditentukan. Yang keempat, barang tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Yang kelima, apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi fasakh atau rusak. Dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad, sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima. Yang keenam, apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khiyar atau memilih untuk menerima atau menolak. Kalau pilihannya menolak, maka si penjual memiliki utang yang dapat diselesaikan dengan pengembalian dana atau menyerahkan produk yang sesuai dengan akad. Yang ketujuh, apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran, dan hal ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan. Yang kedelapan, apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau menerimanya. Apabila pembeli menerima, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga. Yang kesembilan, barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo, asalkan
disetujui oleh kedua pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut penambahan harga. Yang ke-10, penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak dibolehkan secara syariah. Yang ke-11, kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan dengan barang lainnya. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, tetapi sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Misalnya, yang dipesan adalah beras IR64 dari Cianjur diganti dengan beras jenis IR64 dari Kerawang. Yang ke-12, apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah, namun sebaiknya dijelaskan dalam akad. Apabila tidak disebutkan, maka harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang pembeli. Ketentuan yang selanjutnya yaitu ijab qabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya ada ketentuan tentang salam paralel, yaitu dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama, yang seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian pada pembatalan kontrak, pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu perselisihan. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Skema akad salam. Yang pertama, pembeli dan penjual menyepakati akad salam. Yang kedua, pembeli membayar kepada penjual. Yang ketiga, penjual menyerahkan barang. Skema akad salam paralel. Yang pertama yaitu negosiasi dan akad salam. Negosiasi dengan persetujuan atau kesepakatan antara penjual, yaitu bank syariah, dengan pembeli atau nasabah terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan. Yang kedua, setelah akad disepakati, pembeli atau nasabah melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Yang ketiga, setelah menyepakati kontrak dan menerima dana dari nasabah, selanjutnya secara terpisah, bank syariah membuat akad salam paralel dengan pemasok atau produsen produk pada akad. Selanjutnya, setelah menyepakati transaksi salam paralel, bank syariah melakukan pembayaran kepada produsen atau pemasok dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan bank syariah. Produsen atau pemasok mengirim produk salam paralel kepada pembeli atau nasabah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Yang terakhir, bank syariah menerima dokumen penyerahan produk salam paralel kepada nasabah dari produsen atau pemasok. Selanjutnya adalah standar akuntansi salam dan salam paralel. Akuntansi salam diatur dalam PSAK nomor 103 tentang akuntansi salam. Standar tersebut
berisikan tentang pengakuan dan pengukuran, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pengakuan dan pengukuran salam adalah terkait dengan piutang salam, modal usaha salam, kewajiban salam, penerimaan barang pesanan salam, denda yang diterima oleh pembeli dari penjual yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda penyelesaian kewajibannya, serta tentang penilaian persediaan barang pesanan pada periode pelaporan. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Alfani. Transaksi perhitungan dan penjurnalan. Contoh dari transaksi perhitungan dan penjurnalan, di sini terdapat soal sebagai contoh. Untuk transaksi salam pertama, PT Torik Argo Mandiri membutuhkan 100 ton biji jagung hibrida untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Juni 2000 sekian, PT Torik Argo Mandiri melakukan pembelian jagung dengan skema salam kepada Bank Syariah Sejahtera. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Spesifikasi barang, biji jagung manis hibrida kualitas 02, kuantitas 100 ton, harga 700 juta atau 7 juta per ton, waktu penyerahan 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 50 ton atau 2 September dan 2 Desember tahun 2000 sekian. Syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Transaksi salam kedua, untuk pengadaan produk salam sebagaimana diinginkan oleh PT Torik Argo Mandiri, Bank Syariah selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2000 sekian mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD. Tunas mulia dengan kesepakatan sebagai berikut. Spesifikasi barang, biji jagung manis hibrida kualitas 02, kuantitas 100 ton, dengan harga 650 juta atau 6.500.000 per ton, penyerahan modal uang tunai sejumlah 650 juta, waktu penyerahan barang 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 50 ton atau 1 September dan 1 Desember 2000 sekian. Agunan, tanah dan kendaraan senilai 700 juta dengan syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan 2% dari nilai produk yang belum diserahkan. Penjurnalan pada saat akad disepakati di posisi debit dengan akun kas atau rekening pembeli PT TAM sebesar 700 juta dan di posisi kredit dengan akun utang salam sebesar 700 juta. Pembeli disyaratkan untuk sudah membayar produk salam secara lunas. Selanjutnya, jurnal pada saat penyerahan modal dari Bank Syariah kepada pemasok atau petani di posisi debit dengan akun piutang salam sebesar 650 juta, di posisi kredit dengan akun kas atau rekening nasabah KUDTM sebesar 650 juta. Penjurnalan penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani dilakukan sesuai dengan tanggal disepakati. Dalam kasus ini, disepakati penyerahan oleh KUDTM adalah pada tanggal 1 September dan 1 Desember masing-masing sebanyak 50 ton biji jagung manis hibrida. Untuk jurnal pertama, penyerahan pada tanggal 1 September, di debit dengan akun persediaan produk salam sebesar 325 juta, di kredit dengan akun piutang salam sebesar 325 juta. Terdapat keterangan yaitu penyerahan tahap pertama sebanyak 50 ton biji jagung kualitas 2 dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Selanjutnya untuk jurnal penyerahan pada tanggal 1 Desember
Di posisi debit dengan akun persediaan produk salam sebesar 325 juta, di posisi kredit dengan akun piutang salam sebesar 325 juta. Dengan keterangan penyerahan tahap kedua sebanyak 50 ton biji jagung kualitas 2 dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Penyerahan barang dari bank syariah kepada nasabah atau pembeli dapat dilakukan oleh bank syariah itu sendiri atau langsung dikirim oleh pemasok atau petani kepada nasabah pembeli pada tanggal yang tentunya sudah disepakati antara bank dengan nasabah pembeli. Setelah menerima produk salam dari KUDTM pada tanggal 1 September dan 1 Desember masing-masing sebanyak 50 ton dengan kualitas dan harga sesuai dengan kesepakatan antara Bank Syariah dan KUDTM sebesar 325 juta, maka bank langsung mengirim produk salam ke gudang milik PT TM pada tanggal 2 September dan 2 Desember tentunya dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan kesepakatan. Pada jurnal ini, maka didebit dengan akun utang salam sebesar 350 juta dan dikredit dengan akun persediaan produk salam sebesar 325 juta dan akun pendapatan bersih salam sebesar 25 juta. Untuk penyerahan pertama pada 2 September. Selanjutnya penyerahan kedua pada tanggal 2 Desember dengan akun utang salam sebesar 350 juta di debit dan di posisi kredit dengan akun persediaan produk salam sebesar 325 juta dan akun pendapatan bersih salam sebesar 25 juta. Akad salam memiliki variasi dalam transaksi. Variasi yang pertama, penyerahan modal dengan menggunakan aset non-kas. Jika terdapat bank yang menggunakan aset non-kas, maka modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Jika aset non-kas, maka modal usaha salam tersebut dapat diukur sebesar nilai wajar. Dengan demikian, penggunaan aset non-kas memungkinkan terjadinya nilai wajar aset salam non-kas sama dengan dari nilai tercatatnya. Misalkan mesin pertanian yang diserahkan memiliki nilai buku sebesar 25 juta dengan harga perolehan 30 juta dan akumulasi penyusutan 5 juta. Peralatan mesin pertanian tersebut selanjutnya diserahkan kepada KUDTM sebagai pembiayaan pewujudan non-kas dan dihargai dengan nilai 25 juta, maka jurnal untuk transaksi penyerahan aset non-kas di posisi debit dengan akun piutang salam sebesar 25 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 5 juta. Untuk posisi kredit dengan akun aset salam mesin pertanian sebesar 30 juta. Penyerahan modal dengan menggunakan aset non-kas memungkinkan terjadinya nilai wajar aset salam non-kas lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Misalkan mesin pertanian diserahkan dengan nilai buku sebesar 25 juta dengan harga peroleh sebesar 30 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 5 juta. Peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada KUDTM sebagai pembiayaan berwujud non-kas dan layanan dengan nilai 27 juta. Maka dari itu, jurnal untuk transaksi penyerahan aset non-kas di posisi debit dengan akun piutang salam sebesar 27 juta, akun akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, di posisi kredit dengan akun aset salam mesin pertanian sebesar 30 juta, dan akun keuntungan pada saat penyerahan sebesar 2 juta. Penyerahan modal dengan menggunakan aset non-kas memungkinkan terjadinya nilai wajar aset salam non-kas lebih rendah dari nilai tercatatnya.
Misalkan mesin pertanian yang diserahkan nilai buku sebesar 25 juta dengan harga peroleh 30 juta dan akumulasi penyusutan 5 juta. Peratan tersebut diserahkan kepada KUDTM sebagai pembiayaan pewujudan non-kas dan dihargai dengan nilai 23 juta. Maka jurnal untuk transaksi penyerahan aset non-kas di posisi debit dengan akun piutang salam sebesar 23 juta, akun akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, akun kerugian pada saat penyerahan sebesar 2 juta, dan di posisi kredit dengan akun aset salam mesin pertanian sebesar 30 juta. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Herlina. Variasi dalam transaksi. Variasi dalam penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Yang pertama yaitu A. Kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. B. Kualitas barang dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak. Nah, di sini ada contohnya yaitu persediaan salam kurang lebih 50 ton biji jagung kualitas 3 yaitu di debit 300 juta, kemudian kerugian penerimaan barang salam di debit 25 juta, lalu piutang salamnya itu dari 300 juta ditambah 25 juta jadi 325 juta di kredit yaitu piutang salam. Kemudian ada variasi dalam penerimaan barang pesanan dan pemasok petani yang C yaitu kualitas barang dan nilai wajar barang lebih tinggi dari nilai kontrak. Nah, di sini persediaan salam kurang 50 ton biji jagung kualitas 1 yaitu di debit 325 juta, kemudian piutang salamnya di kredit 325 juta. Yaitu yang ketiga, pemasok atau petani gagal menyerahkan seluruh atau sebagian produk pada masa akhir kontrak. A yaitu alternatif 1 pembeli memperpanjang masa pengiriman. B alternatif 2 pembeli membatalkan pembelian barang yang belum dikirim yaitu pada tanggal 1 bulan 12 XA piutang KOD KUDTM yaitu 325 juta di debit, kemudian piutang salam KUDTM 325 juta di kredit. Alternatif untuk melunasi piutang KUD TM yaitu yang pertama A, alternatif 1 yaitu KUD melunasi dengan dananya sendiri yaitu kas atau rekening KUD TM di debit 325 juta, kemudian piutang KOD KUD TM di kredit 325 juta. Nah, kemudian yang B alternatif 2 yaitu KUD melunasi dengan penjualan jaminan. Jika penjualan jaminan lebih kecil dari piutang salam yaitu berarti kas di debit 300 juta, piutang KUD di debit 25 juta, kemudian piutang salamnya di kredit yaitu 325 juta. Kemudian alternatif untuk melunasi piutang KUD TM yaitu yang B, alternatif 2, KUD melunasi dengan penjualan jaminan. Jika penjualan jaminan lebih besar dari piutang salam, maka kas di debit 350 juta, kemudian rekening KUD-nya itu di kredit 25 juta, lalu piutang salam dari 350 juta dikurang 25 juta menjadi 325 juta di kredit piutang salam. Kemudian variasi dalam transaksi yang keempat yaitu pengenaan denda kepada penjual yang gagal menyerahkan produk salam bukan karena force majeure. Yaitu di sini ada tanggal 1 bulan 12 kemudian tahun XA yaitu kas atau rekening KUD di debit 6.500.000, kemudian dana kebijakannya di kredit 6.500.000. Kemudian tanggal yang kedua yaitu tanggal 2 bulan 9 tahun XA utang salam 350 juta di debit, kemudian persediaan 325 juta di kredit, kemudian pendapatan neto salamnya berapa yaitu dari 350 juta dikurang 325 juta menjadi 25 juta di kredit pendapatan neto salam. Lalu tanggal selanjutnya itu tanggal 2 bulan 12 tahun XA utang salam ya. Utang salam 350 juta di debit, kemudian persediaannya 325 juta di kredit, lalu pendapatan neto salam yaitu sama yaitu dari 350 juta dikurang 325 juta menjadi 25 juta di kredit pendapatan neto salam.
Kemudian yaitu yang terakhir ada pengenaan denda kepada penjual yang gagal menyerahkan produk salam bukan karena force major. Contohnya yaitu seperti persediaan mesin pertanian masuk ke debit 25 juta, kemudian kasnya menjadi kredit 25 juta. Oke, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan juga yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.